dalam perkara umum cenderung dipaksakan. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa perkara demikian tidaklah murni perkara hukum, cenderung mengandung kepentingan politis. Oleh karena itu, proses hukum terhadap Yang Mulia Imam Besar Habib Rizik Syihab mengandung kepentingan politis dan dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari kriminalisasi yang demikian terstruktur dan sistematis. Advokat Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA, Egy Sujana, membeberkan fakta adanya unsur pesanan dalam putusan kepada eks-pentolan FPI Habib Rizik Syihab. Pemesannya adalah rezim yang sedang berkuasa, ujar Egy Sujana di Jalan Matraman, Jakarta Pusat. Dengan ini saya mengusulkan demi keadilan bebaskan Habib Rizik Syihab tanpa syarat dan atau penjarakan pelaku kerumunan tanpa tebang pilih. Apakah kerumunan itu dilakukan oleh presiden, anak presiden, teman presiden? Dengan logika yang pertama tadi intelektual tidak mengenal, jadi putusan ini by order gitu. Putusan ini sama. Tentu dari rejim yang berkuasa, mau dari siapa lagi? Perintah ke bidang yudikatif, nggak mau tahu pokoknya harus tetap dihukum. Bagaimana caranya kalian cari? Nah, itulah yang terjadi. Selain itu, Egy juga menegaskan tingkat plagiarisme yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan eks-pentolan FPI Habib Rizik Syihab. Hanya ganti pelaku jadi terdakwa, ungkap Egy. Timnya berharap adanya keadilan. Selain itu, Egy menegaskan untuk bidang yudikatif harus tetap dihukum. Bahwa kami mendesak pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan plagiat dalam putusan pengadilan hakim. MA tolak kasasi jaksa atas vonis HRS. Wakil Ketua MPR RI mengatakan terbukti jaksa ikut pesanan orang yang bernafsu. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas vonis Habib Rizik Syihab dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Barat. Mendapatkan apresiasi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Dengan keputusan MA ini, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini berharap putusan pengadilan yang memvonis HRS bersama sejumlah bekas pemimpin FPI bisa segera dijalani. Sebab sejumlah mantan pemimpin FPI seperti Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Habib Idrus Al-Habsyi, Maman Suryadi dan Haris Ubaidillah bisa segera bebas karena sudah menjalani 8 bulan masa tahanan di penjara sesuai dengan putusan hakim. Seiring hal itu, ia pun berharap kasus lainnya yang menimpa HRS bisa berjalan adil setelah ini. Terlebih, ia melihat dalam kasus kerumunan Megamendung Majelis tingkat pertama secara tegas menyatakan adanya diskriminasi hukum sehingga hanya memvonis denda 20 juta rupiah saja. Dalam kasus Megamendung ini, Pengadilan Tinggi juga telah memutuskan menolak banding yang diajukan oleh jaksa. Sehubungan dengan hal itu, HNW berkesimpulan bahwa keputusan MA menolak kasasi vonis terhadap HRS dalam kasus Petamburan Sehubungan hal itu, HNW berkesimpulan bahwa keputusan MA menolak kasasi vonis terhadap HRS dalam kasus Petamburan sebagai bentuk kelalaian jaksa yang tidak memberikan pertimbangan hukum dengan benar. Ia pun berharap jaksa bisa menerima keputusan MA dengan lapang dada. Mantan pentolan FPI Rizik Syihab rupanya dalam sebuah kesempatan pernah menjawab pertanyaan dari seorang yang beragama Buddha. Adapun pertanyaan tersebut usut punya usut, yaitu berkaitan tentang kafir dan meminta pendapat Rizik soal itu. Nah, menurut Rizik Syihab, kata kafir itu sendiri jangan sampai digunakan untuk penistaan. Rizik menjelaskan kata kafir diambil dari bahasa Arab, yaitu huruf ka, fa, dan ro, yang mana artinya jika digabung menjadi kufran. Kufran itu adalah pengertian secara bahasa, itu adalah pengingkaran atau kedurhakaan, kata Rizik. Kemudian Rizik Syihab mencoba menjelaskan apa arti dari kata kafir menurut ajaran yang dianut oleh umat Islam.
Jadi siapa-siapa manusia yang mengingkari adanya Allah SWT, mengingkari adanya Nabi Muhammad, mengingkari Al-Quran, mengingkari hukum Tuhan, saya garis bawahi, bagi umat Islam mereka disebut kafir, tegasnya. Mantan pentolan FPI itu lalu kembali menjelaskan bahwa kafir ini hanya merupakan istilah dari agama Islam saja. Namun ia juga mengaku tidak akan membantah istilah atau pengertian lain tentang kafir dari umat beragama lain. Lebih lanjut, ia mengaku senang mendapatkan pertanyaan seperti itu karena ingin sekali memisahkan perbedaan antara pluralitas dan juga pluralisme. MA tolak kasasi jaksa atas vonis HRS. Wakil Ketua MPR RI mengatakan terbukti jaksa ikut pesanan orang yang bernafsu. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas vonis Habib Rizik Syihab dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Barat. Mendapatkan apresiasi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurul Wahid. Dengan keputusan MA ini, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini berharap putusan pengadilan yang memvonis HRS bersama sejumlah bekas pemimpin FPI bisa segera dijalani. Sebab sejumlah mantan pemimpin FPI seperti Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Habib Idrus Al-Habsyi, Mamam Suryadi dan Harith Ubaidillah bisa segera bebas karena sudah menjalani 8 bulan masa tahanan di penjara sesuai dengan putusan hakim. Seiring hal itu, ia pun berharap kasus lainnya yang menimpa HRS bisa berjalan adil setelah ini. Terlebih, ia melihat dalam kasus kerumunan Megamendung Majelis Tingkat Pertama secara tegas menyatakan adanya diskriminasi hukum sehingga hanya memvonis denda 20 juta rupiah saja. Dalam kasus Megamendung ini, Pengadilan Tinggi juga telah memutuskan menolak banding yang diajukan oleh jaksa. Sehubungan dengan hal itu, HNW berkesimpulan bahwa keputusan MA menolak kasasi vonis terhadap HRS dalam kasus Petamburan sudah Sehubungan hal itu, HNW berkesimpulan bahwa keputusan MA menolak kasasi vonis terhadap HRS dalam kasus Petamburan sebagai bentuk kelalaian jaksa yang tidak memberikan pertimbangan hukum dengan benar. Ia pun berharap jaksa bisa menerima keputusan MA dengan lapang dada. Mantan pentolan FPI Rizik Syihab rupanya dalam sebuah kesempatan pernah menjawab pertanyaan dari seorang yang beragama Buddha. Adapun pertanyaan tersebut usut punya usut, yaitu berkaitan tentang kafir dan meminta pendapat Rizik soal itu. Nah, menurut Rizik Syihab, kata kafir itu sendiri jangan sampai digunakan untuk penistaan. Rizik menjelaskan kata kafir diambil dari bahasa Arab, yaitu huruf ka, fa, dan ro, yang mana artinya jika digabung menjadi kufran. Kufran itu adalah pengertian secara bahasa, itu adalah pengingkaran atau kedurhakaan, kata Rizik. Kemudian Rizik Syihab mencoba menjelaskan apa arti dari kata kafir menurut ajaran yang dianut oleh umat Islam. Jadi siapa-siapa manusia yang mengingkari adanya Allah SWT, mengingkari adanya Nabi Muhammad, mengingkari Al-Quran, mengingkari hukum Tuhan, saya garis bawahi, bagi umat Islam mereka disebut kafir, tegasnya. Mantan pentolan FPI itu lalu kembali menjelaskan bahwa kafir ini hanya merupakan istilah dari agama Islam saja. Namun ia juga mengaku tidak akan membantah istilah atau pengertian lain tentang kafir dari umat beragama lain. Lebih lanjut, ia mengaku senang mendapatkan pertanyaan seperti itu karena ingin sekali memisahkan perbedaan antara pluralitas dan juga pluralisme.